tepuk tangannya dari Banjarnegara dan juga Serang, Banten. Masya Allah, terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga buat jamaah Islami Tindain di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Apa sih temanya? Jika diriku tak secantik dulu lagi. Nah, ini banyak ya buat perempuan nih, ibu-ibu yang di rumah atau mungkin juga remaja-remaja bisa belajar dari sekarang. Mudah-mudahannya pernikahannya juga tetap langgeng, sehidup sesur. Alhamdulillah. Sebelum lanjut kita lihat lagi sebuah video tayangan kali ini tentang apa? Tentang kok aku insecure ya sama penampilan. Wah, apa sih insecure ini? Nggak percaya diri. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia tayangannya. Nah, ini tadi yang dicurhatkan sama ibu yang di sebelah sana. Ya. Banyak wanita itu ya setelah melahirkan nggak percaya diri, betul ya Bu ya? Ini perasaan paling berat ya Bu ya? Kadang pas giliran ngaca, iya aku udah gak kayak dulu lagi bodinya gitu ya. Ini kadang-kadang bikin perempuan ini nggak percaya diri sama yang namanya kecantikannya seperti dia sebelum menikah. Terus bagaimana Islam mengajarkan suami untuk tetap menghargai segala bentuk perubahan istri karena sebenarnya orangnya adalah sama gitu ya. Mohon izin penjelasan, silakan Ustadz Maulana. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Habib dan Ustadz Sam. Ibu kaulah yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi, melahirkan lagi, mengandung lagi. Banyak anaknya, berarti udah 4 ya anak ini tuh. Ya memang 4 anak. Iya saya. 4, iya benar. Kepada suami yang dalam hal ini mengabaikan istri yang sudah melahirkan, yang dia lahirkan adalah anakmu. Betul tidak Bu? Angkat tangan yang melahirkan lebih dari 5. Wow. Ibu berapa? Saya setengah lusin. Setengah lusin 6. Ibu berapa? 6. 6. 8. 8, luar biasa. Ada yang di atas 8? Ada yang lebih dari 8 anaknya. Wah, ada sebelah sini. Berapa Masya anaknya Bu? Allah. Saya 9. Ketahuilah, harusnya suami mendampingi istri tercinta. Karena kenapa? Wahai wanita yang merasa insecure. Karena disebabkan ada perubahan penampilan. Dalam hal ini tubuhnya karena habis melahirkan. Ketahuilah derajatnya 3 kali lipat dibanding suami. Tepuk tangan dong. Itu yang pertama. Mohon maaf, ibu jadi mulia dengan adanya seperti itu. Dan sebaiknya mohon maaf, sang suami harus menjadi suami siaga. Suami yang merupakan, maaf ya, tempat di mana istri merasa lebih dimuliakan. Sangat dihargai. Karena karena melahirkan anak-anak dari suami. Saya mau nanya, siapa nama anak di belakang anak? Nama suami. Yang lahirin siapa? Terus nama di belakangnya siapa? Enak banget ya. Itu kan seperti itu. Maka jangan pernah meremehkan. Maka seorang wanita yang sudah melahirkan, jangan merasa insecure. Ya. Tapi merasa banggalah karena sudah membawa hamba Allah berada di muka bumi. Masya Allah, tepuk tangan dong Bu. Makasih banyak Ustadz Maulana atas jawabannya. Jamaah. Nih buat para bapak biar pada denger nih. Yang istrinya suaminya di sebelah lagi pura-pura gak denger, panggil Bu biar denger nih. Ya, ada cinta suami katanya memudar. Dia bilang istrinya gak cantik lagi. Pertanyaannya, apakah suami yang seperti ini ya berarti suami yang menikahi istrinya karena hawa nafsu aja? Bukan karena ibadah. Coba kita tanya sama Ustadz Syam. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Silakan dijawab Ustadz Syam. Habib Guru Ustadz Maulana, Habib Utsman, Mas Fadli, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu
لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Allahumma arhamna bil Quran. Sebaik-baik hawa nafsu adalah hawa nafsu yang disalurkan dengan jalan yang halal. Maka subhanallah kalau dikatakan ada orang menikah karena hawa nafsu, mudah-mudahan niatnya supaya hawa nafsunya dia salurkan ke jalan yang halal. Lapar itu fitrah manusia, lapar tuh. Tapi yang diatur adalah bagaimana engkau mencari makan dan bagaimana makanan yang kau makan adalah halal atau tidak. Tidak dilarang orang merasa lapar. Orang punya hawa nafsu sangat manusiawi. Tapi bagaimana dia salurkan ke jalan yang halal. Tapi kalau ada seorang suami, dia katakan istriku sudah tidak cantik lagi. Apakah ini tanda orang menikah karena hawa nafsu saja? Bukan karena ibadah. Maka subhanallah mesti diingatkan dengan ayat yang tadi dengan mengatakan fa in karihtumuhun, kalau engkau sudah tak cinta dia lagi atau engkau benci dia, fa asa an takrahu syai'a, bisa jadi apa yang kau tidak suka darinya, wa yaj'alallahu fihi khairan katsira, ada sesuatu yang tidak kau sukai tapi ternyata Allah menjadikan sesuatu yang lebih baik di belakangnya. Maksudnya adalah mungkin sekarang kau tidak suka lagi fisiknya, tapi karena dialah anak-anakmu lahir. Mungkin sekarang fisiknya sudah tidak secantik dulu lagi, tapi karena dialah engkau terjaga dari zina. Maka kebaikannya jauh lebih banyak daripada kekurangannya. Masya Allah, tepuk tangan dong Mbak Ustaz Syah. Oke, sekarang kita lanjut lagi, waktu kita kasih kesempatan ya kepada jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Yang mana? Sebelah sini Ibu. Mau izin boleh maju ke depan Ibu. Wah ini nih. Ibu favorit saya yang ngomongnya apa adanya. Iya, ada apanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Admina dari Banjarnegara. Oh, tepuk tangan dong buat Ibu Admina ya. Mau nanya sama siapa Ibu? Sama Habib. Habib, Wah, boleh. silakan, Ibu. Ya silakan Bib. Ada suami yang jujur bilang istrinya nggak cantik lagi. Apakah itu emang baik atau malah menyindir perasaan istri Habib? Terus suaminya ini juga malah jadi malas di rumah setelah bilang hal tersebut. Astagfirullahaladzim. Nah ini apa yang harus dilakukan oleh istri ya. Nah, dan perkataan suami itu bagus nggak sih sebenarnya gitu ya Bu ya? Iya itu aja Ibu yang mau ditanyakan. Iya terima kasih banyak Ibu. Matur suwun. Sama. Iya tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan sekali lagi Masya Allah. Bisa kembali ke tempat. Silakan dijelaskan Bib. Ya khair Ustaz Maulana, Ustaz Syah, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa orang yang beriman kepada Allah, yang beriman kepada hari akhir, berkatalah baik atau dia diam. Istri adalah pasangan kita. Sekali lagi, berkata-kata baik, hormati, muliakan, sayangi. Sebagaimana hadisnya Rasulullah SAW, khairukum li ahli.
wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik mereka adalah yang berbuat baik terhadap keluarganya dan aku yang paling baik terhadap keluargaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan istrinya, menyayangi istrinya, dan bahkan tidak pernah menyakiti hati istrinya. Kalau kalian sampai mengatakan, menyindir, membuat nangis dengan mengucapkan kamu nggak cantik lagi, kamu udah jelek, kamu udah tua, kamu udah keributan, kamu udah ompong, aduh komplit lah semua. Maka ini menyakitkan hati suami istri kamu. Jangan seperti itu. Ingat ketika Rasulullah SAW haji wada usikum. Rasulullah SAW berwasiat kepada siapa? Kepada semua sahabatnya. Khiyarikum linisaihim. Berbuat baiklah kamu terhadap istrimu. Jadi apa maknanya? Cintai, sayangi, hormati, muliakan adalah perintahnya Rasulullah SAW. Sehingga Allah ridha kepada kita dan menjadi kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu, sekali lagi tundukkan pandanganmu. Jadikanlah istrimu adalah manusia yang dititipkan oleh Allah, sebuah amanah yang engkau jaga, engkau hormati, engkau muliakan. Tadi kalimatnya dari Ustaz Syah, Masya Allah. Boleh jadi hari ini dia tidak baik bagi kamu. Tapi ada kebaikan yang Allah berikan kepada kamu dengan kebaikan yang besar. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala mengirim wanita ini atau istri kamu menjadi pengingat bagi kamu kepada Allah. Karena apa? Dia wanita yang solehah. Boleh jadi dia adalah uji sabarmu sehingga surganya dengan kesabaran. Boleh jadi. Baik menurut Allah itu lebih mulia daripada baik menurut kita. Buruk bagi kita, tapi bagi Allah itu baik adalah keselamatan dan keberkahan. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah. Kata-kata yang baik, berkalimat yang baik, budi pekerti yang baik. Jadikan rumahmu surgamu, rumahmu penuh dengan kebahagiaan, rumahmu ketenangan. Sehingga apa? Kebaikan dan keberkahan di dalamnya. Kalau rumah tanggamu yang ada cuma sindiran, cacian, emosional, ego, mau menang sendiri, merasa paling hebat, maka kehancuran dalam rumah tanggamu dan tidak ada kebahagiaan di dalamnya, berarti rumahmu adalah nerakamu. Kita selalu berharap rumah kita surga, bukan neraka. Jaga lidah kita, jaga perbuatan kita, senangkan. Lebih baik kamu berbohong untuk kebaikan. Istrinya cantik banget. Masya Allah, kamu hari ini cantik banget, kamu hari ini kurusan deh sedikit. Senengin aja. Senengin aja. Kebaikan. Nah nih buat jamaah Islam itu yang ada di rumah dan juga di studio ya. Kita akan mendengarkan kisah menarik yang akan dibawakan oleh guru kita Ustadz Maulana mengenai tema kita pagi hari ini. Dan untuk itu langsung aja kita masuk ke segmen Ustadz Bercerita.
Tapi gini Ustaz, bentar. Tahu nggak? Banyak loh sekarang ini ternyata suami yang udah menikah lama sama istrinya itu pengen istrinya kalau bisa secantik dulu seperti awal-awal nikah. Terus ada istri yang cuek juga, terus nggak mau dimanja sama suaminya. Bahkan ada yang mungkin juga lama-lama jadi cuek sama suaminya. Nah terus gimana tuh sebenarnya kecantikan standar dalam Islam itu seperti apa sih? Mau tahu? Mau. Ya mau tahu. Mau. Makanya jangan kemana-mana. Kita akan bahas lebih lanjut lagi. Jika diriku tak secantik dulu lagi. Itu kata wanita yang merasa tua. Setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah.